Itu ada beberapa kasus yang sampai mohon maaf nggak bisa bernapas, susah bernapas karena terjadi pada gigi bawah. Halo Sobat Sentra, bertemu kembali dengan saya Dian Sumarni di Sentra Stage. Dan Sentra Stage kali ini saya seperti biasa tidak sendirian, tapi dengan salah satu dokter yang sangat luar biasa dari Sentra Medical Hospital Gempol. Ada Dokter Gigi Wawan Sumantri. Halo dokter. Halo. Kita akan membahas seputaran kesehatan gigi dan mulut. Boleh. Oke. Siap. Dokter sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mau minta ini nih tips dan triks untuk selama puasa ini ya. Oke. Apa aja supaya gigi kita, mulut kita tetap sehat, bersih, mewangi sepanjang hari sampai buka. Siap. Apa Oke, aja? saya kasih tips terbaik nih dari Dokter Gigi Wawan kalau puasa, pada saat puasa. Yang pertama, bersihin karang gigi dulu. Dibersihin karang gigi dulu, setelah dibersihin karang gigi dari ujung sampai ujung atas kanan sampai ujung bawah kiri. Sampai udah bersih karang giginya, yakinkan setelah dibersihin karang gigi, ada gigi berlubang nggak nih? Kalau gigi berlubang ada, ditambalin. Setelah itu udah beres semua, alhamdulillah pulang, baru buka puasa nih. Nah, setelah buka puasa, boleh makanan manis boleh, apapun boleh. 30 menit setelah makan itu semua, tajil segala macam, sikat gigi. Nah, sudah itu kita lakukan sholat nih. Sholat lapar lagi dong. Boleh silakan makan lagi. 30 menit setelah makan, setelah taraweh itu, kita sikat gigi lagi. Sudah, kalau misalkan waktunya kita mau tidur. Ya sebelum tidur mungkin kita ingat-ingat, tadi kayaknya nggak ada makan makanan lagi deh. Ya udah cukup kumur air putih aja. Tapi kalau misalkan sempat makan lagi, sikat gigi lagi sebelum tidur. Pada saat sahur kita makan sahur, setelah makan sahur 30 menit makan sahur, sikat gigi lagi, dan kalau misalkan boleh ditambahin dengan obat kumur atau mouthwash itu boleh-boleh saja, tapi jangan sering-sering. Oke, terima kasih banyak dokter Wawan buat tips dan triksnya selama bulan puasa ya. Biar gigi kita, mulut kita tetap sehat selama menjalani ibadah puasa ya kan. Sampai mungkin nanti lebaran gitu kan tetap celing ya. Oke. Sobat Sentra sekalian di rumah ataupun di mana berada ya, itu sangat seneng banget apalagi concern tentang kesehatan gigi. Nah, dokter bisa diceritain nggak sih gitu kan sebenarnya kesehatan gigi dan mulut itu sepenting apa sih? Ditanya sepenting apa, jujur ini sangat penting sekali karena ya kalau misalkan ada gigi berlubang, ada karang gigi, berarti itu akan menjadi masalah. Dan kalau nggak langsung dibersihkan, jadi masalah pembawaan kita, kayak kita kurang percaya diri gitu. Nah, kalau misalkan didiamkan lagi, maka si bakteri itu akan masuk ke dalam rongga mulut. Rongga mulut itu ada beberapa gigi, nanti masuk ke kavitas, terus masuk ke dalam, nanti jadinya pembengkakan. Nah, selain itu karang gigi nempel di bagian-bagian gigi, di bagian caruk gigi, terus bagian leher gigi, terus lama-lama akan menjadi giginya goyah. Dan itu pastinya nanti ada peradangan dan akan menimbulkan bau mulut gitu. Apalagi khusus untuk bulan puasa ini kita ya akan totalitas ya untuk membersihkan gigi dan mulut sehingga ibadah kita jadi lancar gitu. Oke dok, nah kalau boleh tahu nih dokter ya, sejauh ini nih misalkan Sobat Sentra kan mungkin mengenal dokter gigi itu lebih ke tambal ya kan, oh dokter gigi identiknya dengan cabut gigi gitu kan. Nah kayak selama praktek juga gitu kan, kasus-kasus gitu kan atau tindakan-tindakan yang paling banyak itu apakah memang cabut gigi dan tambal gigi atau seperti apa tuh? Oke. Jadi prevalensi yang ada di Indonesia ini itu masih banyak diduduki oleh adanya karies gigi. Jadi nilai angka kejadian di setiap daerah, di setiap gigi manusia itu banyak sekali. Untuk angkanya paling tinggi itu gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu sendiri kalau misalkan perawatannya itu bisa ditambah langsung permanen, atau kalau misalkan gigi itu karena didiamkan sudah lama, jadinya perlu perawatan saluran akar gigi. Lalu kalau misalkan yang terjadi berikutnya, biasanya ada karang gigi di bagian celah-celah gigi seperti ini. Bagian celah-celah gigi bisa jadi di bagian gigi depan, bagian bawah. Itu terjadi karena
adanya sumber saliva atau air ludah di bagian sini nih. Lingual di bagian bawah, sumber air ludah. Jadi kalau misalkan, kenapa sih kalau gigi kita kok paling cepat setelah dibersihin karang gigi, dok paling cepat saya timbulnya di bagian bawah-bawah sini, paling banyak lagi. Kenapa? Karena di situ produksi saliva adanya di situ, di rahang bawah. Nggak ada di rahang atas, adanya di rahang bawah gitu. Karena sisa makanan yang masuk itu akan bercampur dengan air ludah atau saliva, jadinya terus jadi karang gigi gitu. Nah, untuk treatmentnya sendiri ya pasti bukan hanya gigi berlubang, bukan hanya cabut gigi atau nambal gigi, pasti untuk itu untuk pembersihan karang giginya yang harus dilakukan kalau misalkan sudah adanya karang gigi seperti itu. Oke. Nah, tapi ada nggak sih kasus-kasus misalkan seperti yang dimulai dari gigi berlubang, terus akhirnya menjadi hal-hal yang menakutkan mungkin? Oh, ada. Pengalaman saya di di lapangan ya, di poliklinik atau di rumah sakit, itu ada beberapa kasus yang dia tuh harus nggak bisa buka mulut. Oke. Dan sampai mohon maaf nggak bisa bernapas, susah bernapas karena terjadi pada gigi bawah yang sulit bernapas itu. Dia leher sini ketika kita palpasi kenceng banget ya, kenceng dan seperti papan gini. Misalkan kalau dipegang keras banget di sini. Itu terjadi karena gigi berlubangnya ada di bawah. Gigi berlubang ada di bawah yang tadinya dibiarkan saja, yang tadinya dikira aman-aman saja. Jadi gini, polemik dari setiap pasien dengan adanya gigi berlubang. Yang pertama, ada gigi berlubang, cenut-cenut, biarin aja. Oke, biarin aja dengan caranya makan sebelah sini, karena lubangnya sebelah kiri. Jadi makan sebelah kanan, dibiarin aja. Biarkan saja itu udah cukup lama, terus akhirnya sisa makanan masuk. Dan masuk sampai ke saraf gigi. Saraf gigi berasanya bukan linu lagi, jadi agak sakit, cenut-cenut. Berarti saya harus minum obat dong. Ya. Males ke dokter gigi, ke apotek beli pereda rasa sakit. Awal diminum sembuh. Terus perjalannya waktu itu pasti berjalan tuh lama, sekitar sebulan 2 bulan karena itu didiamkan saja. Nah, akhirnya nggak saya pakai untuk mengunyah sebelah sininya, jadi mengunyah sebelah sini. Harapannya supaya nggak ada masuk sisa makanan, dan harapan kedua supaya sakitnya itu nggak timbul lagi. Nah, ternyata itu jadi bom waktu. Kenapa? Sisa makanan malah justru banyak ada di sini. Padahal kita harapkan ngunyah di sini supaya nggak ke sini kan, maksudnya nggak ke sisi lain, nggak pindah. Ternyata itu salah dia. Ternyata gigi yang nggak dipakai buat makan, sisi gigi yang dipakai buat makan itu jadi masalah besar. Jadinya gigi itu banyak karang giginya karena nggak dipakai buat makan. Banyak karang gigi, ditambah lagi gigi berlubang, ditambah lagi kalau perjalanan penyakit gigi, dimulai dari gigi berlubang adalah dari akut itu serangan awal tuh, snut, sakit, hilang sendiri tuh akut. Tapi kalau misalkan pernah sakit dok, tapi udah sembuh. Pernah sakit dok, sembuh lagi. Terus sakit, terus sekarang udah nggak sakit dok. Nah, itu namanya sudah kronis. Nah, terus uniknya lagi, ya pasien-pasien yang datang, ada ngejendol sedikit, dipijet-pijet. Terus dipijet-pijet, udah enakan, dikompres. Sedangkan itu nggak boleh dikompres, dipijet. Pakai air hangat, air dingin pun nggak boleh. Nah, itu harusnya ke dokter gigi. Simpel aja sebenarnya treatmentnya, gigi ini dicabut. Selesai sebenarnya, tapi itu dipijat dibiarin, udah perjalanan sampai akhirnya demam dibawa ke IGD, di sini udah dipegang-pegang udah keras banget, yang akhirnya dari IGD, dari screening awal sampai akhir tidak ada masalah, ternyata masalahnya di gigi. Sesimpel itu masalahnya di gigi, bertahun-tahun gigi itu didiamkan, ternyata ya menghalangi jalan napas juga. Itu nama kelainannya plekmon. Jadi dia udah menyebar ke sini dan nggak bisa napas. Nah dokter, ada juga kasus yang menyatakan misalkan dia sakit
jantung Ya. yang diakibatkan bakterinya tuh dari gigi yang berlubang. Iya, Itu betul. apa memang benar nih, Dok? Betul. Jadi perjalanan dari Streptococcus mutan, bakteri yang menyebabkan gigi berlubang, ini terus berlanjut sampai ke bagian saraf gigi. Saraf gigi terus menembus akar gigi, terus menembus ke aliran darah. Aliran darah kita kan kemana-mana tuh, bisa ke jantung, bisa kemana. Banyak. Kalau dari review dari dokter jantung ya, saya pernah bicara atau pernah diskusi gitu. Dok, kalau misalkan ada pasien yang ingin dilakukan untuk pemasangan ring jantung atau operasi, itu baiknya seperti apa, saya bilang gitu. Oh, baiknya gini dok, saya nggak mau ya kalau misalkan ada pasien yang akan dilakukan, tapi giginya itu masih ada yang berlubang. Itu pasti saya rujuk kok dok, gitu. Pasti saya rujuk, terus pasti saya suruh bersihkan dulu semua masalah kesehatan giginya, baru ada surat dari ACC dokter giginya, apakah itu udah selesai semua, baru saya tindak gitu. Alasannya untuk menghindari apa yang terjadi bakterinya itu setelah operasi malah justru makin memperburuk penyembuhan dari after operasi jantung itu. Jadi menjadi vokal infeksi gitu. Makanya pasien-pasien dokter SPJP rata-rata tuh dibersihin dulu karang giginya, terus ditambal-tambalin dulu. Itu lama banget. Tapi itu memang korelasinya terbanyak dari jantung kali ya, spesialis jantung, atau memang yang lainnya juga terkorelasi juga tuh? Oh baik, jadi gini, saya akan kasih tahu ke kalian semua termasuk ke Dian, kalau misalkan gigi itu bisa saja bersangkutan dengan THT, bersangkutan dengan penyakit dalam, bersangkutan dengan dokter kulit. Nah, yang lucu dokter kulit. Kenapa saya bilang lucu? Karena dokter kulit itu banyak pasien, mohon maaf nih, yang kulitnya beruntusan ya. Cewek-cewek sekarang mungkin kan jerawat sedikit, jadi pengennya kecantikan. Nah, akhirnya ke dokter kulit itu si pasien nggak bilang kalau giginya itu ada bermasalah, nggak bilang. Ya, saya mau ke dokter kulit, bukan ke dokter gigi, makanya saya cuman cerita masalah kulit. Nah, terus akhirnya sama dokter kulit diobatin tuh sebelum sampai cantikan, berarti harus diobatin dulu si jerawatnya. Nah, jerawatnya itu nggak kunjung sembuh, makanya saya bilang lucu, nggak kunjung sembuh. Terus akhirnya sekitar kunjungan ketiga, berarti udah 3 minggu kan. Nanya tuh dokter kulitnya, Mbak, punten ada gigi yang berlubang nggak atau ada masalah gigi nggak? Oh ada dok, katanya gitu. Loh kenapa nggak bilang? Coba ke dokter gigi dulu lah. Akhirnya ke dokter gigi, dokter kulit itu ngasih rujukan, kasih note ke saya. Kebetulan datang, pasiennya saya baca. Terus saya tutup, terus saya bilang, Mbak ini mau, iya dok saya nggak sembuh-sembuh. Iya bu, dari awal tuh harusnya ke dokter gigi dulu. Kan saya nggak tahu dok, saya cuma jerawatan. Iya, dari masalah itu, saya jelasin tuh tadi sama aja vokal infeksi dari gigi berlubang sampai ke aliran darah sampai dia timbul jerawat. Nah kebetulan si pasien ini timbulnya ke jerawat ke muka gitu, bukan ke gatal-gatal. Ada juga ke biduran, ada juga berpengaruh ke eksim. Eksim tuh memang bawaan ya, cuman eksimnya itu basah terus kalau giginya berlubang. Gitu. Ternyata si pasiennya itu ada lubang di gigi ya. Ada lubang di Selama gigi. ini menyangka lubang di hati kali ya. Karena jerawatan terus gitu Sobat Hendra ya. Ternyata gitu. Jadi kita memang seru banget nih karena akhirnya punya pengetahuan baru gitu kan, bahwa gigi ini, kesehatan gigi ini ternyata menyangkut keseluruhannya gitu kan. Dari mulai bisa ke kulit ya kan, terus juga tadi juga ke penyakit-penyakit lain yang sangat berbahaya gitu kan. Nah oke, dokter, sekarang siapa tahu di sini juga Sobat Sentra yang menyimak ada sentra kidi nih anak-anak gitu kan ya. Apalagi sebenarnya kesehatan gigi kan harus dijaga semenjak dini dong. Ya kan, apalagi kita sering tuh ngelihat ada misalkan pelatihan sikat gigi dari mulai TK gitu kan. Dok, gimana sih sikat gigi yang bener tuh? Sikat gigi yang benar. Nah ini saya senang diajak dia nih seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan bicara sikat gigi itu kan bicara awam banget ya, sepele gitu. Nah, saya akan kasih tahu cara sikat gigi yang baik dan benar. Yang baik dan benar itu efektif ya. Mungkin termasuk Dian juga atau yang nonton saat ini itu memang sudah benar, tapi kurang efektif. Nah, sebentar saya akan tunjukkan ini. Cara menyikat gigi.
Untuk Oke. anak-anak dan kita juga bisa aplikasikan sebagai orang dewasa. Untuk bagian atas bawah gigi depan Mhm. ini harus atas bawah. Harus atas bawah gini, Oke. bukan kanan kiri. Batas atas bawah, gerakan atas bawah batasnya ini kan taring. Yang Mhm. tajam kita taring nih, ini Mhm. taring, ini taring. Kanan Mhm. kirinya ada taring. Jadi atas bawah gini, Mhm. dari taring ke taring. Oke. Nah, coba perhatiin gerakan saya itu atas bawahnya sampai meluas ya. Kenapa? Karena gusinya pun harus Kena ya? terkena. Oke. Maka dari itu kita pilih bulu sikat yang lembut. Mhm. Pilih bulu sikat yang lembut, jangan yang kasar. Nah, teman-teman atau termasuk kita semua lebih suka yang kasar nih, karena kalau nggak kasar itu nggak puas dok, kan gitu. Nggak ngerasa Nggak bersih ngerasa ya? bersih. Tapi Mhm. ternyata itu salah, kurang efektif. Oh, oke. Nah, satu dia nggak bisa untuk gusi, Mhm. yang kedua nanti lapisan enamel yang akan segera terkikis kalau pakai yang kasar dan gerakan yang keras. Ini baru yang depan loh guys. Mhm. Nih terus yang kanan kiri itu bukan maju mundur, Oke. bukan maju mundur, tapi yang baik adalah memutar atau bulat 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 gitu. Oke. Terus ini bulat 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 gitu ya. Udah cukup sebenarnya. Baru kita bagian atas set kita buka, bagian atas biasa seperti dikeluarkan gini, Mhm. bagian atas geraham juga dikeluarkan jadi seperti itu. Bawah juga sama. Terus ini sama. Oke. Udah tutup. Nah, setelah tutup pastikan kita ada pasta giginya kan. Oke. Pasta gigi kumurnya jangan banyak-banyak, sekali aja kumurnya. Oke. Nah, iya, sekali Jadi aja. kan tapi kan berasa apa ya? Berasa iya awalnya nggak enak ya. Ah. Tapi itu akan beda loh, nantinya segernya beda. Oh. Cuman sekali aja, sekali terus ya yang biasanya kita berkali-kali. Mhm. Terus manfaatnya pasta gigi apa dong? Oke. Nggak bisa ngelapisin, harusnya yang ada di sini di bagian ceruk gigi atau di bagian celah gigi itu masih ngelapisin. Heeh. After pembersihan sikat giginya, Mhm. terus hilang semua. Oh Gitu. iya, jadi cuman pemanis doang ya? Iya, Nah, iya, untuk iya. pemilihan pasta itu bebas, Mhm. untuk pemilihan sikat gigi itu bebas. Bebas itu artinya terserah, maksudnya mau merek apapun, mau pasta merek apapun. Mhm. Namun yang tadi yang saya tekankan adalah pilih bulu sikat yang lembut Mhm. dan pegangan sikat gigi yang pas. Mhm. Ada bentuk bulu sikat yang aneh-aneh ya, gini, Iya, gini. betul, betul. Itu gimana sih, Dok? Nah, kalau misalnya bulu sikat yang itu untuk khusus lah, khusus yang mulutnya mungkin lebih kecil, atau khusus yang memang harus di bagian sini. Nah, kita kan nggak tahu nih. Oke. Kita harus pilih yang biasa aja, yang standar aja. Oke. Yang penting tadi aja kriteria bulu sikatnya yang lembut. Nah, kalau untuk pasta giginya sendiri gitu kan, kalau kita mungkin karena iklan-iklan gitu kan, itu biasanya mengoleskannya tuh kan full Yes. gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya ngeliat di luar negeri gitu kan, dia cuman Ya, secret gitu sedikit aja gitu iya. kan. Cuman kayak sebiji jagung lah, cuman sedikit aja. Itu yang bener yang Itu yang itu? bener yang ini. Oh, oke. Gitu. Itu juga mungkin akan nyambung ketika kumur tuh ya udah cuman sekali Iya, aja. cuman Kalau sekali misalkan banyak kan jadinya Iya, kayak betul. makan pasta giginya ya. Jadi yang segala yang berlebihan nggak baik. Oke, siap. Nah, ini balik lagi ke anak-anak yang kidi. Nah, satu, memotivasi gimana caranya anak-anak juga bisa melakukan seperti itu. Yang pertama, kita ajarkan anak-anak tentang kesehatan gigi dan mulut di awal, yaitu ibu bapaknya. Kenalkan, seenggaknya kita lagi jalan, lagi di mana, itu kenalkan bahwasanya gigi itu penting dan bahwasanya dokter gigi, perawat gigi, dan tempat ruangan gigi itu menyenangkan. Itu dulu. Nah, caranya ya dengan kita ungkapkan atau kita dengan pilih video yang bisa mengedukasi. Banyak lah ya sekarang. Betul. Video YouTube, video apapun itu banyak lah. Nanti di-setelkan aja itu dulu. Tapi bapak ibu jangan pergi dari situ. Tetap mendampingin. Nah, ketika ada dokter giginya, jadi ngeplay di situ. Nanti kita kasih tahu, oh itu dokter gigi gitu lucu ya, gini wah itu kumannya tuh harus dihilangin. Nah, jangan ada rasa untuk menakut-nakutin anak. Itu yang selanjutnya. Baru kita actionnya kita ajak anak untuk beli dan memilih pasta gigi kesukaan mereka. Apa itu?
Ya udah, kita ajak aja ke minimarket atau ke supermarket. Aku suka yang ini, oke boleh. Oh, sukanya ada ini ya. Ternyata ada Dinonya nih. Wah, aku suka yang ini ada Mickey-nya gitu. Oh, dia udah beli. Beli. Nanti nyampe rumah tetap diingatkan lagi nih. Karena kan misinya dari awal sampai akhir. Betul. Nyampe rumah kita coba kita unboxing yuk, kita unboxing, buka kita cobain yuk. Cobain. Nah, kalau ada dua nih. Kalau misalkan bisa diedukasi kita suruh anaknya untuk sikat gigi, atau yang kedua kita berbarengan, anaknya pegang dan kita juga pegang sebagai orang tua. Nih, cara ayah kayak gini, cara kamu gimana? Coba ini nih, gini. Terus yang terpenting adalah sikat gigi dilakukan pada saat 30 menit setelah makan manis 30 menit ya. 30 menit setelah makan manis atau makan apapun itu. Dokter, tadi kan Kidi masalah sikat gigi. Nah, sekarang dari zaman dahulu kala baheula nih gitu kan. Kalau ada gigi tanggal atau udah goyang gitu kan, pakai benang tuh, Dok. Gimana tuh? Kalau gigi tanggal udah goyang pakai benang. Sebenarnya saya juga udah pecahin sih masalah itu. Saya pecahin karena kan kebetulan diaplikasikan ke anak sendirinya. Jadi saya lihat ternyata kalau tanggalnya gigi anak itu ada umurnya. Misalkan yang goyang gigi anak bawah nih, gigi anak bawah giginya goyang, oh berarti udah bener nih. Anaknya takut nih gitu. Ya udah deh, saya cabut aja pakai benang. Gimana ya edukasinya? Kayaknya mau nih. Misalkan contohnya umur 6 tahun udah goyang, ya udah wajar. Kenapa saya bilang boleh wajar? Karena akar giginya udah mulai nyusut. Jadi kalau udah goyang, intinya kalau udah goyang, akar gigi itu udah resorpsi atau udah nyusut. Jadi ketika kita cabut, ya itu ya udah gitu, kecabut semua. Gitu. Makanya boleh pakai benang kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalkan memang ada rasa takut, kurang steril atau kurang apa ya baiknya memang ke dokter gigi. Nah, digoyang-goyangkan dulu, terus baru kok ini kegoyangannya udah makin lebih gitu. Kan tingkat kegoyangan kan ada 3 derajat, 1, 2, 3. Kalau misalkan udah 6 tahun udah goyang banget, ya udah tinggal lepasnya aja sebenarnya. Oke, itu pakai benang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa deh, boleh deh. Gitu. Karena kan dari zaman bahulanya gitu ya, itu ada. Tapi jangan bikin trauma ya. Ditambah lagi kalau kita pakai benang, trauma belum ke dokter gigi, belum kenalin malah jadi takut ya. Kalau misalnya boleh saran lagi, pakai benangnya pas tidur. Pas tidur, anak tidur udah tarik gitu. Itu nggak berbahaya ya, Dok? Maksudnya secara bekas ininya. Kita yakinkan dulu ini giginya udah goyah banget ya. Udah goyah banget gitu. Oke, Sobat Sentra, kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang KIDI, kesehatan gigi pada anak ya kan. Oke, sekarang kita beralih nih Dok ke kesehatan gigi pada perempuan dengan estetikanya ya kan. Itu juga kayaknya sangat menarik sekali. Selain kesehatan gigi, sekarang naik lagi tingkatannya adalah estetik gitu kan, seperti gigi behel ya kan. Terus sudah gitu kita mulai lagi, kalau scaling memang itu untuk kesehatan ya. Tapi lebih atas lagi mungkin udah mulai bleaching mungkin ya kan. Terus yang biasa kita kenal artis-artis itu veneer ya. Itu gimana sih Dok sebenarnya, apakah memang itu secara medis pun itu resmi kan, atau memang secara estetik itu bisa dipergunakan tapi dalam jangka tertentu dan harus dengan pendampingan dan perawatan tertentu, gimana tuh? Ya betul. Jadi kalau misalkan bicara tentang estetik, sepertinya nggak habis-habis ya, karena akan ada terus bahan yang baru, akan ada terus terobosan teknologi baru, apapun itu, dari behel, dari veneer, dari crown gigi, dari apalagi bleaching, memutihkan gigi, ada banyak tahapan-tahapannya, dan pastinya itu resmi lagi itu, maksudnya sesuai ketika dokter gigi yang melakukan. Ada lagi behel yang supaya cepat, ketika langsung pasang behel terus langsung pakai power chain atau pakai apa gitu. Nah, karena motivasi masang behelnya power chain yang lucu-lucu itu kali ya Dok ya. Iya betul. Nah gitu. Jadi kita sebagai dokter gigi mungkin akan mengedukasi, apalagi nanti
spesialis-spesialis sendiri yang akan melakukan ya perkembangan zaman sekarang tuh memang seperti itu. Apalagi yang harus pakai Betul. gitu. Wah, udah itu mah udah oke deh. Terus kalau itu yang diganti sama emas, Iya, itu bisa ya dok bisa. ya? Oh itu emang dilapisi aja atau memang? Bukan, itu memang ada gimana? bahannya sendiri. Oh, Bahannya sendiri. Jadi oke. memang ada bahannya sendiri yang khusus yang warnanya kuning gitu. Oh, tapi emas asli kah itu? Enggak sih. Oh enggak, oke. Enggak. Sekarang beralih nih dok ke ibu hamil, Mm-mm. ya kan? Nah, ibu hamil ini kan sebenarnya secara keseluruhan rentan ya gitu kan. Tapi jika nih Sobat Sentra dimanapun berada sedang dalam keadaan hamil, tapi punya permasalahan pada gigi dan mulut. Oke. Misalkan entah harus ditambal atau harus dicabut giginya. Ya. Itu apakah Boleh apa enggak diperbolehkan gitu ya? gitu atau dengan term condition yang tertentu gitu dok? Oke, jadi kalau ibu hamil boleh ke dokter gigi itu di usia kehamilan trimester kedua. Kedua, Ya, oke. alasannya trimester kedua tuh dianggap aman Oke. karena kalau trimester 1 itu kan masih ada mual, Iya. apa sih namanya tuh? Ini ya kayak ngidamnya juga. Ngidam, terus kadang mau buka mulut juga Susah ya. apa namanya males gitu, atau mageran gitu, terus kena bau-bauan gitu, kan baunya mungkin menyengat ya obat-obat kedokteran gigi, jadinya akan jadi mempengaruhi dari asupan nutrisinya nanti karena mual-mual terus, muntah-muntah terus gitu. Nah, yang aman itu di 2. Jadi semester kedua berarti bulan ke 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6 4, 5, 6 itu dianggap aman. Namun ada juga kejadian di trimester akhir nih justru. Giginya itu makin meningkat sakitnya. Pokoknya intinya harus dicabut. Itu boleh apa enggak? Nah, itu. Jawabannya boleh. Oke. Asalkan dengan catatan dokter gigi yang melakukan akan rawat bersama dengan dokter spesialis obgyn yang merawat si pasien tersebut, si ibu hamil tersebut. Jadi rawat bersama tuh. Nah, antara dokter giginya untuk siap untuk pencabutan. Nanya ke dokter obgynnya, ini siap nggak dok? Oh siap, karena janinnya oke kok, janinnya bisa kok untuk ini udah aman kok semuanya. Nah, disitulah dokter gigi perlu surat cinta dari dokter obgynnya. Boleh dilakukan, ya akan dilakukan. Karena yang ditakutkan kalau misalkan tidak rawat bersama, jadi malahan si anestesi, kandungan anestesi dari obat bius itu malah mempengaruhi kontraksi takutnya di umur bayinya ya. Di usia-usia trimester ketiga kan udah saat-saatnya udah mulai itu. Oke Sobat Sentra, itu tadi pembahasan yang sangat luar biasa bersama Dokter Gigi Wawan ya. Kita sampai di penghujung acara nih Dokter Wawan ya. Padahal sedih deh. Padahal pengennya nanti sampai lebaran ya kita boleh. ngobrolin terus tentang kesehatan gigi dan mulut. Oke, yang terakhir nih dokter, kasih dong Sobat Sentra semuanya gitu kan, mungkin saran-saran tentang kesehatan gigi dan mulut gitu kan, atau bagaimana menjaga untuk kesehatan gigi kita. Periksakan, tanyakan, konsulkan, bersihkan karang giginya, minimal itu. Oke, itu setiap berapa? Untuk pembersihan karang gigi berarti masuknya ya, jadi 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Terima kasih dan semoga informasi dan juga segala edukasi yang disampaikan Dr. Gigi Wawan hari ini di Sentra Stage dapat bermanfaat dan juga membawa hal-hal yang positif dan baik ke depannya. Jangan lupa untuk Sobat Sentra semuanya yang mempunyai permasalahan di kesehatan gigi dan mulut bisa langsung datang ke Sentra Medical Hospital Gempol, tentunya di Dr. Gigi Wawan ataupun Dr. Gigi partner lainnya. Oke, kalau kayak gitu saya Dian Sumarni pamit undur dan juga Dr. Gigi Wawan Sumantri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube kita. Dan sampai jumpa. Bye-bye.